ya, penelitian eksperimental. Makanya nanti yang akan kita diskusikan nanti banyak tentang t-test, beserta syarat dan ketentuan ketika akan mau melakukan t-test. Kemudian nanti sama ada uji korelasi yang untuk parametrik. Jadi mungkin sudah di materi di webinar tentang metode eksperimental, saya harapkan sudah jelas semuanya ya, rekan-rekan sudah paham semua tentang desain penelitian, bagaimana memilih uji-uji ketika mau melakukan berbagai desain-desain eksperimental, itu sudah clear di sana. Maka pada hari ini kita akan membahas, kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan uji-uji eksperimental yang parametrik, statistik yang parametrik, t-test dependent, t-test independent, beserta syarat dan ketentuan ketika akan mau melakukan kedua uji tersebut. Karena kedua uji ini akan sering dipakai, ya, akan sering sekali dipakai. Oke, kita mulai. Saya izin untuk present screen. Oke, layar saya terlihat jelas ya. Oke, sudah terlihat. Oke. Ya, kita mulai. Baik rekan-rekan sekalian, seperti biasa, silahkan dibuka SPSS-nya. Ya, silahkan dibuka SPSS-nya di komputernya, di PC-nya, di laptopnya masing-masing. Seperti biasa, ya sudah part 3, saya rasa sudah cukup expert ya, untuk open SPSS, membuka SPSS, tinggal klik saja 2 kali di sini. Kalau memang di desktopnya tidak ada tampilannya, bisa search di sini, search SPSS, kemudian dibuka. Nanti kalau sudah terbuka, ya nanti akan muncul tampilan demikian. Ya, nanti akan muncul tampilan demikian. Nanti ada variable view dan ada data view. Ya, ini sudah saya masukkan. Ya, jadi nanti di bagian variable view, ya ini sudah part 3. Ya, tentunya kalau sudah part 3, rekan-rekan yang di sini sudah paham tentunya gimana cara input, ya gimana cara menginput data ya, variabel dan data ke SPSS. Jadi settingnya demikian. Pada kesempatan ini di sesi pertama kita ini kita ada suatu penelitian. Ya, anggap penelitian kita, di mana penelitian kita ini rencananya adalah menilai ya pengaruh olahraga ya terhadap tekanan darah sebelum olahraga sama sesudah olahraga. Ya, jadi rencananya kita akan melihat pengaruh olahraga sebelum ya terhadap tekanan darah. Nanti tekanan darahnya akan kita nilai sebelum berolahraga dan sesudah berolahraga. Jadi rencananya demikian. Maka tentunya yang pertama untuk variable view kita masukkan seperti biasa adalah nama. Ya, variabel pertamanya adalah nama atau name. Ya, silahkan diketik masing-masing nama. Ya, ketik nama, NAMA, nama. Ya, kemudian type-nya, rekan-rekan bisa pilih string, ya sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena nama itu berupa huruf, maka kita pilih string, bukan pilih numerik, ya, tapi kita pilih string. Oke. Kemudian width ini adalah berapa karakter yang bisa dimasukkan nanti untuk nama. Ya, kalau mau buat 100 pun di sini tidak apa-apa, terserah. Ya, silahkan saja. Kalau saya buatnya 12 misalnya. Kalau rekan-rekan mau buat kurang dok 20, boleh, tidak ada masalah. Kemudian desimal pasti 0, yang nggak mungkin adalah desimalnya karena ini string. Nah, di labelnya ini disebutkan seperti biasa. Ya, misalnya saya contohkan labelnya, saya tulis nama subjek. Misalnya saya tulis nama subjek.
Ya rekan-rekan silakan, mau misalnya nama responden, mau misalnya subjek penelitian, terserah saja, bisa ditulis apapun. Values-nya tentunya none, karena ini kan string, pasti tidak ada values. Kemudian missing-nya juga none, tidak ada. Kemudian kolomnya 8. Ya, kolomnya 8 ya, boleh mau digedein boleh, saya biasanya 8. Kemudian align-nya silahkan, mau center, mau left, mau right silahkan. Ya, untuk align-nya. Kemudian measure-nya ya karena nama ya pastinya nominal ya, pastinya nominal sebagaimana part-part sebelumnya nominal. Role-nya input pasti, role-nya input. Oke, jadi itu variabel pertama yang kita masukkan, nama. Variabel kedua yang kita masukkan adalah tekanan sistolik pre. Jadi pra ya kan, nanti ada pra tekanan darah pre olahraga sama tekanan darah sistolik pos olahraga. Nah, ini kita masukkan tekanan darah yang pre untuk sistoliknya. Kalau saya buat istilahnya presis, ya silahkan saja Anda mau membuat, ya Anda mau misalnya mau dibuat apa misalnya penjualan, nah, misalnya jumlah penjualan sebelum ada promosi, misalnya sebelum ada iklan, atau misalnya jumlah penjualan sesudah ada iklan misalnya ya. Kalau di sini saya contohkan presis ini istilah saya buat aja ya. Kalau Anda mau buat sendiri boleh. Ini misalnya presistolik ini artinya tekanan darah sebelum olahraga, karena tadi kan desainnya mau olahraga kan. Nah, tekanan darah sebelum olahraga. Ya, serahlah mau Anda kasih nama apa gitu ya. Boleh. Type-nya tentunya numerik. Ya karena tekanan darah ini kan pasti nanti bentuknya itu hasil ukur. Ya kan, misalnya 110, 120, 100 misalnya. Atau misalnya tadi penjualan mobil tadi pasti bentuknya angka gitu kan, misalnya hasil angka juga misalnya 120, 130 misalnya unit misalnya, maka type-nya juga numerik ya. Jadi type-nya adalah numerik ya. Type di sini ini nanti dipilih numerik karena berupa angka. Beda tadi sama nama. Kalau nama tadi string, karena yang mau kita masukkan itu adalah karakter alfabetik kan, A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Ya, width-nya yang gak usah besar-besar. Kalau angka saya rasa 8 itu cukup. Kemudian desimal, mau pakai desimal apa enggak? Tekanan darah kayaknya enggak ada desimal ya, misalnya kayak gitu. Jadi cukup 0. Ataupun penjualan unit mobil misalnya, kan nggak mungkin ada penjualannya 2,5 gitu, masa mobilnya ada setengah gitu dijual, kan nggak mungkin gitu rasanya ya. Jadi ini ya, jadi kayaknya desimalnya nggak usah. Nah, ini label itu penjelasan apa sih presis ini apa. Dan di sini bisa dilihat presis itu, jadi kalau nggak kelihatan gedein aja nih ya, ini bisa digedein. Nah, Anda bisa ya kayak Excel, kayak Microsoft Excel ya. Dicari panah putih yang arah kanan kiri demikian. Nah, ini bisa digerakkan untuk besarkan ya. Presis itu adalah tekanan darah sistolik pre, jadi sebelum olahraga ya. Values-nya non, karena kita tidak melakukan coding, kita tidak mengcoding ya. Ingat, karena kita ada sekarang desainnya adalah eksperimental tidak mengkode-kode biasanya. Jadi ini adalah hasil mengukur ya, dia numerik karena dia hasil mengukur. Kemudian missingnya none ya, missingnya juga non, tidak ada, tidak boleh missing, harus penuh semua datanya. Kolomnya 8, align-nya left, measure-nya scale. Kenapa scale? Ya dia hasil mengukur kan. Nah ya, hasil mengukur pastinya scale. Nggak mungkin dia ordinal atau nominal ya, pasti dia scale. Nah, enaknya data numerik atau data kontinu atau data interval rasio itu pilihan itu cuma scale
Nah, enaknya. Beda dengan data kategorik. Data kategorik ada dua pilihannya, ordinal atau nominal gitu. Tapi kalau interval rasio pilihannya pasti scale. Nah, itu enaknya. Role-nya input. Kemudian itu variabel kedua. Variabel kedua yang kita buat. Kemudian kita buat selanjutnya variabel ketiga. Variabel ketiga ya nanti adalah post sistolik, jadi tekanan darah sesudah olahraga. Ya, tekanan darah sesudah olahraga. Kalau tadi kan sebelum, ini sesudahnya. Seperti biasa, type-nya tentunya numerik. Ya, type-nya numerik. Width-nya 8. Ya, cukup saya rasa karena itu kan hasil angka nanti ya. Desimalnya tentunya ya kayaknya 0 karena tidak mungkin tekanan darah ada koma-koma ya, jangan. Kemudian label, nah ini tekanan darah sistolik post ya misalnya demikian, atau tekanan darah sesudah olahraga boleh, mau dibuat keterangan demikian, atau misalnya penjualan mobil setelah iklan misalnya boleh, nggak ada masalah, silahkan. Values-nya tentunya nggak ada karena kita tidak mengkode. Beda dengan previous yang kemarin chi-square itu kan value semua. Pasti ada value, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah ini agak berbeda memang kalau kita main di t-test. Jarang kita melakukan coding values. Ya jarang. Kemudian missing-nya none. Kolomnya 8. Line-nya ya left. Measure-nya scale. Tentunya karena ini juga hasil mengukur kan tekanan darah, pasti scale. Role-nya input. Nah, apabila sudah semua diisi ketiga variabel ini, rekan-rekan bisa lihat bagian data view. Ini kan variabel view. Rekan-rekan bisa lihat sekarang data view. Nah, ini variabel view, ini data view. Maka nanti di data view akan terisi ya di bagian atas ini nama, ini presis, ini adalah posis. Ya. Nah, nanti silahkan Anda isikan namanya siapa saja. Ini misalnya saya contohkan namanya ini ya, sampai 30. Ya, sampai 30. Silahkan Anda masukkan namanya, terserah nama siapa saja gitu, masukkan saja sampai 30. Ya, kalau nggak mau susah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai 30. Kurang dong, karena huruf itu cuma berapa ya, ulangi lagi A, B, C, D ya, selesai. Kemudian tekanan darah tekanan darah sebelum olahraga silahkan dimasukkan. Kalau saya demikian 110, 112, 113, 112, 121, 110 ya. 112 lagi, 113, 112, 121, 110, 112, 113, 112, 121, 113, 112, 121, 110, 112 dan seterusnya ya. Sampai 30 ya. Ini juga yang posnya juga 125, 115, 113 terus sampai 30 juga. Silakan diisikan. Ya, silakan rekan-rekan isikan ya sesuai dengan, nggak apa-apa, keinginan masing-masing nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat variasi hasilnya gitu kan. Hasil kan nggak mesti sama ya. Ya karena nggak menarik dia, tidak seru kalau hasilnya sama. Tapi kalau mau nyamakan dengan ini saya boleh. Silahkan diikuti. Biar sama dok, biar enak boleh. Memang sengaja saya minta Anda rekan-rekan sekalian masukin benar satu-satu biar terasa gitu, terasa benar masukinnya demikian ya, terasa sekali ngekliknya ya. Karena kalau sudah saya kasih datanya nggak seru, rekan-rekan tidak menikmati secara langsung proses itu. Karena SPSS itu kan skill ya. Kalau skill itu artinya harus benar-benar dikerjakan gitu. Kalau cuma diteorikan nggak akan pernah bisa. Itu samalah seperti rekan-rekan yang dokter, misalnya tindakan, misalnya insisi misalnya, insisi lipom misalnya. Ya kalau cuma diteorikan, pertama dibius, kedua dibuka sekian senti, ya nggak akan pernah bisa-bisa. Tetap harus dikerjakan. Nah, pun dengan SPSS. Makanya biar kita masukkan satu-satu, biar merasakan semua kenikmatannya. Harapan saya sudah ya, karena bisa cepat
Selanjutnya kan tadi kita sudah jelas ya, desainnya ini adalah eksperimental pastinya, yang desain prepos ya. Oh, apa dok prepos ya? Nanti itu lihat di metode materi tentang metode eksperimental, ada di situ apa itu desain prepos ya. Jadi ini desainnya adalah prepos, jadi ada pre sebelum, pos sesudah. Tentunya untuk desain prepos ini, maka uji statistik yang nanti akan kita gunakan apabila bentuknya demikian ini, itu nanti ujinya adalah t-test. T-test ada dua. Nah, juga di materi tentang eksperimental sudah dijelaskan secara detail. T-test ada dua, yaitu ada t-test dependent dan ada t-test independent. Kalau dia pre-post, maka t-testnya adalah t-test dependent. Clear, sudah itu. Berarti ini kita akan melakukan t-test dependent. Akan tetapi ketika kita hendak mau melakukan t-test dependent, maka harus ada syarat dan ketentuan. Nah, tentu rekan-rekan yang sudah ikut tentang webinar tentang metode eksperimental masih ingat ada syarat dan ketentuan ketika mau menggunakan uji t-test dependent. Yang pertama, datanya, ya ini ya dimaksud data. Datanya yang 112, 113 dan segala macam ini, datanya harus berupa data numerik atau data kontinu. Nah, ini data numerik ya. Ini data numerik kan? Ya, ini datanya sudah data numerik, memenuhi. Oke. Syarat yang kedua adalah distribusi data harus normal. Nah, gimana caranya? Kita tahu distribusi datanya normal ini. Dan syarat yang ketiga, datanya harus homogen. Nah, macam mana pula mau tahu caranya datanya itu homogen? Nah, untuk mengetahui apakah data kita ini memenuhi syarat kedua dan syarat ketiga tadi, oleh karena itu perlu kita lakukan suatu uji. Namanya untuk mengetahui distribusinya normal apa tidak, namanya uji normalitas. Kalau mau mengetahui dia homogen atau tidak, namanya uji homogenitas. Nah, ini ceritanya. Jadi uji normalitas, uji homogenitas itu digunakan sebagai syarat dan ketentuan ketika mau melakukan uji t-test. Ya, uji t-test. Oke ya. Kita lanjut, berarti kita sekarang mau melakukan uji normalitas. Uji normalitas dulu, ya kita kan belum tahu ini datanya normal dan homogen dah gitu. Jadi ini belum pasti kita bisa menggunakan t-test dependent. Belum, sabar, jangan terburu-buru. Untuk mengerjakan itu pelajari dulu. Ini datanya memenuhi syarat dan ketentuankah? Numerik? Oke, sudah numerik. Tapi apakah dia normal dan homogen? Nah, itu nanti dulu. Normal dan homogen, maka kita perlu mengujinya. Namanya uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, kalau teman-teman lihat datanya, ini kan ada data tekanan darah sebelum dan ada tekanan darah sesudah. Benar? Nah, pertanyaannya, yang mau kita ketahui normalitas dan homogenitasnya itu tekanan darah yang mana? Yang ini saja, yang tekanan darah sebelum, atau yang sesudah saja, atau yang mana? Nah, ini yang banyak agak terjadi kesalahan kemarin. Karena kadang-kadang ini dua-duanya nih di satu-satu, ya satu-satu. Atau kadang-kadang cuma yang posnya saja. Pre-nya enggak. Ya, jadi yang benar itu adalah dua-duanya. Tapi gimana dok? Ini kan datanya split seperti ini, terpisah seperti ini. Ya sudah, buat digabung dulu datanya untuk mengetahui ini normal atau enggak. Caranya gimana dok menggabunginya? Ya digabung aja. Kita buat misalnya, kita buat variabel baru. Ya, kita buat variabel baru. Kodenya misalnya adalah tekanan darah gabungan. TD-GAP misalnya, saya mengkodenya TD-GAP. TD-GAP itu tekanan darah gabungan.
Atau kalau misalnya tadi penjualan sebelum sama penjualan sesudah, penjualan gabungan misalnya dibuat ya. Digabung dulu, jadi data kedua ini digabung jadi satu ya. Tentu bentuknya numerik, widthnya 8, desimalnya saya rasa nggak usah. Namanya adalah ini tekanan darah gabungan. Values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya ya suka-suka lah ya. Measure-nya scale, karena ini kan tekanan darah atau penjualan ya, merupakan data numerik. Role-nya adalah input ya. Kemudian kita kembali ke data view, ya tinggal digabung. Apa yang digabung dong? Ya ini, data ini copy, paste ya, gitu ya, copy. Oh salah paste, Ctrl Z ya, kalau mau cepet Ctrl Z ya. Ini dari sini ya, paste. Nah kita lihat, kok kurang, kurang, Ctrl Z balik, sepertinya salah ini. Kita ulang ya, kita ulang. Ini copy, ini paste ya. Kemudian yang postnya juga demikian. Silahkan teman-teman copy, kemudian teman-teman paste di bawahnya. Nah, sehingga kita mendapatkan tekanan darah gabungan ya. Tekanan darah gabungan itu adalah yang nilai pre dan nilai post. Jadikan satu dulu, jadikan satu ya. Kemudian nanti inilah yang akan kita uji normalitas dan uji homogenitas yang ini. Yang udah digabung ini, jangan yang dipisah ini ya. Yang udah digabung ini. Nah, ini yang kemarin saya bahas di pasti metode eksperimental. Oke ya, udah digabung semua. Saya rasa semoga teman-teman udah digabung. Kalau sudah, kita mulai lakukan uji normalitas dulu. Nah, caranya gimana uji normalitas? Analyze. Ya, uji normalitas pakai apa ya kemarin? Kalau rekan-rekan masih ingat, kita pakai namanya adalah Kolmogorov-Smirnov test. Namanya ujinya Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di mana itu Kolmogorov-Smirnov? Mana Kolmogorov-Smirnov ya? Coba cari, ada nggak Kolmogorov-Smirnov? Wah, nggak ada di luar sini dok. Dalam mana ya? Kolmogorov-Smirnov itu ada di dalam nih, non parametric test ya, ada di dalam non parametric test. Jadi dia di sini analyze non parametric test, kemudian pilih legacy dialogues. Kemudian nanti ada di sini pilih sampel KS. Sampel KS. KS itu artinya adalah Kolmogorov-Smirnov. K-nya itu Kolmogorov, S-nya itu adalah Smirnov. Nah, kemudian klik. Ya udah, kalau sudah klik, yang mana yang mau Anda uji normalitas? Tadi kan yang tekanan darah gabungannya, yang gabungan. Ya, yang gabungan masukkan ke list tes variabelnya ke sini, masukin. Tes distributionnya dicontang normal karena kita mau uji normalitas ya, normal ini dicontang atau diklik ya, atau di apalah istilahnya ini jelas di tik, nah gitu kan. Kemudian option ya, option ini ya, di bagian sebelah kanan ini ada exact dan option. Nah, sebelum kita kita semua klik option. Kemudian statistik, contang deskriptif. Ya, contang ini deskriptif, ya statistik deskriptif. Kalau sudah continue. Kalau sudah semua baru klik OK. Tunggu sejenak. Nah, kita lihat di output. Nah, jadi kalau mau melihat hasil,
ya, hasil analisis itu di output lihatnya. Ya, rekan-rekan sudah paham. Ya, ini ya. Ya, jadi ini adalah deskriptif statistiknya. Tadi kan kita ada contang deskriptif statistik. Jadi kalau mau tahu tekanan darah, jumlah tekanan darah yang dimasukkan ada berapa? 60 ya, karena gabungan dari 30 nilai pre, 30 nilai post kan. Rata-rata yang dimasukkan berapa? Rata-ratanya 114,37 dengan standar deviasinya 4,182. Minimumnya tekanan darah paling rendah 110, maksimum 125. Nah, jadi ada penjelasannya. Dan di bawah ini baru hasil uji Kolmogorov-Smirnovnya. Mana yang mau dilihat? Yang mau dilihat itu yang ini, asim titik sik dalam kurung two tailed. Nah, ini yang dilihat. Ini yang kita lihat. Ya, jadi P value dari uji Kolmogorov-Smirnov nilainya adalah 0,00. Artinya kalau dia 0,00, P-nya itu kurang dari 0,05. Kalau P kurang dari 0,05 artinya dia ada berbeda. Kalau dia ada berbeda berarti ini tidak normal datanya. Ya, jadi datanya ini tidak normal. Oh, gitu dong. Ya, datanya ini tidak normal. Ya, datanya ini sebenarnya tidak normal. Oh, ya, jadi di sini lihatnya yang ini. Ya, ini adalah P value untuk two tail. Ya, untuk two tail. Masih ingat kan two tail dan one tail? Ya, kembali ke uji hipotesis kita. Apakah uji hipotesis kita itu two tail atau one tail? Ya, kalau misalnya two tail, ya ini hasilnya. Tapi kalau one tail, ini hasilnya harus dibagi dua dulu. Ya, kalau 0,00 dibagi dua ya tetap saja 0,00 gitu kira-kira ya. Jadi nggak sama gitu, kira-kira sama. Jadi ini adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai uji normalitasnya. Jadi ini tidak normal. Ya, sudah sebenarnya kalau sudah tidak normal itu ya sudah. Kalau 3 syarat tadi tidak bisa terpenuhi salah satu saja, maka ini tidak bisa untuk uji di tes dependent. Tidak bisa, harusnya tidak bisa. Ya, tapi nanti kita bisa-bisakan saja. Ya, sambil saya mau menunjukkan kepada Anda betapa baiknya SPSS. Sekalipun Anda salah, tetap saja dia tetap analisiskan gitu. SPSS itu baik sekali. SPSS itu dia murah hati ya. Biarpun salah, dianalisisin aja sama dia. Ya, tapi yang penting kita tahu ini nggak normal datanya. Oke, udah, ini uji normalitas. Ya, ini uji normalitas. Nah, kalau sudah dapat nih hasil uji normalitasnya begini, P value-nya kalau sudah dapat, ya, kita lanjut uji homogenitas. Nah, kita mau tahu ini datanya homogen apa tidak. Normal tadi sudah tidak normal. Selanjutnya homogen apa enggak. Ya, balik lagi ke analyze. Kita mau uji homogeneity kan, homogeneity test. Ke analyze. Ya, pakai apa ya kemarin uji homogeneity? Kalau masih ada teman-teman yang ingat. Nah, ya homogeneity test pokoknya dok ya, serah lah pakai apa dok gitu ya. Homogeneity test ya, Levin test ya, tentu kalau masih ingat pernah dengar Levin test, nah bisa ya. Tuh, jadi kita analyze, coba cari homogeneity test, nggak ada. Levin nggak ada, di mana dok? Nah, dia di dalam ternyata dia di dalam mana dok? Di dalam compare means. Di dalam compare means dok. Iya, di dalam itu. Nggak ada dok, masih homogeneity test, Levin test, nggak ada tuh masih. Iya, nggak ada. Masuk lagi ke dalam. Ke dalam siapa? ANOVA. Loh, kok jadi masuk ANOVA dok? Tenang. Kita belum ANOVA ini. Ini cuma numpang tempatnya ANOVA saja. Waduh.
Bisa dok. Iya. Numpang tempatnya Anova. Ya, kok di Anova sih dok? Ya coba kita lihat saja. Ya coba kita lihat. Sini dok. Coba masukkan. Tuh. Kemudian pilih option. Coba kita lihat kontras. Kontrasnya apa? Oh ini nggak usah diotak-atik. Post hoc? Wah nggak ngerti dok. Nanti post hoc. Post hoc itu 44. Sabar, abis ini. Tapi kayaknya 44-nya 2 minggu lagi aja ya. Option. Nah, baru muncul di sini. Mana dok? Nih, optionnya homogeneity of varian test. Nih, ya, ini nih. Nih, homogeneity of varian test. Jadi kita itu numpang di Anova, ya, numpang di Anova. Dalam amat dok numpangnya, ya. Jadi numpang. Ya, numpang. Jadi ini tekanan darah gabungan, kemudian option ya, kemudian option, habis option pilih homogeneity of varian test ya, di option homogeneity of varian test. Kalau sudah klik continue. Klik continue. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini udah bisa oke belum? Udah bisa oke belum? Nggak bisa oke. Kok gitu dok? Iya nggak bisa oke. Untuk ini bisa diklik oke, ini ada perlu sesuatu di sini. Ini harus ada kita masukkan dulu sesuatu di sini. Faktor apa dok? Faktor ini maksudnya. Faktor ini apa maksudnya dok? Jadi kayak misalnya kan tekanan darah gabungan itu kan adalah tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah ya. Nah, kita harus membuat dulu variabel pengelompokan. Jadi misalnya 1 itu adalah tekanan darah sebelum, 2 adalah tekanan darah sesudah, misalnya demikian. Jadi kita buat dulu variabel yang demikian. Jadi istilahnya kita buat variabel kategorikal. Karena kalau misalnya variabel kategorikalnya itu belum kita buat, maka kita nggak bisa mengklik ini. Faktor ini nggak bisa diisi. Kalau ini nggak bisa diisi, ini nggak bisa klik OK. Nggak bisa biru dia. Masih ini nggak bisa klik lah. Nggak bisa pasti. Jadi kita membutuhkan sesuatu di bagian faktor ini harus diisi. Itu apa faktor itu? Ya faktor itu adalah pengelompokan ya istilahnya itu ya, kategorikal istilahnya itu. Kategorikalnya. Jadi demikian. Kalau kita contohkan dok, kalau ini bisa nggak dimasukin dok? Coba aja masukin. Oh bisa ternyata dok. Bisa ya, tapi bener apa kagak ya? Kalau bisa mah bisa-bisa aja kayak gitu ya semuanya. Kan SPSS itu baik hati, cuman masalahnya bener apa enggak? Ya, jadi ini menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian memang harus ada sesuatu dulu yang diisikan di faktor. Kita isi ini, tuh langsung OK-nya keluar. Nah, tapi kalau ini kita kosongkan, nggak bisa. Nah, dok, ini aja dok masukin, nggak bisa. Bukan, faktor itu maksudnya tekanan darah yang gabungan ini misalnya ada berapa perlakuan, atau ada berapa treatment. Kalau yang tekanan darah gabungan tadi kan ada tekanan darah sebelum dan sesudah kan, berarti kan ada 2. Jadi begitu kurang lebih. Oh gitu, makanya kita memerlukan bantuan variabel pengkategorian. Nah, di sini ceritanya. Ya, jadi nggak bisa kita mau homogeneity ya kalau nggak ada yang itu. Nah, jadi disinilah troubleshootingnya gitu loh. Ya, yang kadang-kadang teman-teman mungkin agak miss. Kok nggak bisa diklik ya? Ini nggak keluar ya. Di sini nih masalahnya. Oh, saya tahu dok, faktor ini harus diisi, tapi diisi dengan apa? Nah, itu yang kadang-kadang bingung, diisi dengan apa gitu. Isi ini bisa dok, kayaknya bisa nih. Ya kalau cuman sekedar bisa aja gitu, bisa semua dia mah. SPSS kan baik hati. Tapi benar apa enggak itu urusan lain, ya. Oke. Kalau begitu ini belum bisa dieksekusi kan? Belum bisa. Kita harus tambahkan dulu tadi, ya. Kita harus membuat
pengkodean kan, kode dulu, berarti kita buat variabel baru, namanya adalah saya buat istilahnya KTD. KTD itu artinya adalah kategori tekanan darah. Kategori tekanan darah itu maksudnya tekanan darah yang sebelum olahraga sama sesudah olahraga. Atau misalnya kategori penjualan sebelum iklan sama sesudah iklan, misalnya demikian, dibuat pengkategorian. Tipenya numerik karena nanti mau akan kita kode 12, 12, 12, 12, numerik pasti. Widthnya 8 cukup, desimalnya saya rasa tidak perlu pakai desimal, ini 0 kan saja. Ini dibuat adalah kategori, mau Inggris Indonesia ya. Kategori tekanan darah. Ya. Values-nya, nah ini yang kita jelaskan. Satu itu adalah tekanan darah sebelum atau tekanan darah at. Nah, 2 tulis di sini labelnya apa? Tekanan darah post at juga. Nah, sehingga ada 1 ada 2 ya. Kalau sudah tentunya klik oke. Missingnya none, pasti kita tidak mengizinkan ada missing di sini. Kolomnya 8. Line-nya ya boleh lah ya, right boleh, left boleh lah. Measure-nya karena ini kategori ya 1 2 1 2, maka tentunya dia nominal bukan scale. Awas. Nanti keenaan scale semua. Enggak, ini input. Maka kita kembali ke data view. Kalau sudah jadi ini ya, kategori tekanan darahnya sudah jadi, kita kembali ke data view. Nih ya, kategori tekanan darah, tapi masih kosong. Ya udah, ini kan tadi yang nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah nomor 1 kan, punya pre semua kan. Ya udah masukin 1 sampai 30. Capek. Nomor 2, copy aja lah. Ya, kalau capek copy aja, pusing amat. Ya, copy. Dah, bawahnya paste. Dah. Mana? Ya, cuma 1 ke paste. Aduh. Dah lama. Ya, gini aja ya. Kalau mau cepet lagi pakai transform. Iya dok, iya kalau mau cepet lagi ya pakai transform kemarin ilmunya. Nah, cuman berhubung ini sampelnya sedikit, ya udah manual aja. Tapi kalau sudah sampelnya 100.000 sehat tangan begitu caranya ya. Ya jadi sudah kita kategorikan 1 2 1 2 1 2. Kenapa? Karena nanti perlu untuk uji homogenitas ya. Yuk kita lihat mana tadi, analyze compare means ya, tadi kan analyze compare means, one way ANOVA, tekanan darah gabungan masukkan lagi ke dependent list, kategori tekanan masukkan ke faktor ya, masukkan ke faktor, kemudian optionnya cek ya, home optionnya homogeneity of variant test, di sini baru muncul. Oh, di situ dok munculnya ya. Continue, kalau sudah oke semua baru klik oke. Ya, sehingga kita dapatkan ya, kita mendapatkan suatu nilai. Ya, mendapatkan suatu nilai. Nih, ini yang mana dok hasilnya? Lihat ya, ada 2. Ini yang di atas ada namanya test of homogeneity variance. Yang di bawah ini ada namanya ANOVA. Yang kita pakai yang mana? Bukan yang bawah ini. Yang bawah ini nanti untuk ANOVA. Apa itu ANOVA dok? Nanti part 4 kita akan
bahas ANOVA post hoc. Nah, ini sudah ada bocorannya kan. ANOVA post hoc itu ngekliknya di situ nanti ya. Tapi ini nanti bacanya nanti kalau kita mau uji ANOVA nanti di sini ya, ANOVA. Jadi bukan ini yang kita baca kalau mau lihat homogeneity. Ini yang kita baca. Nih yang kita baca yang test of homogeneity of variance. Ini yang dibaca, bukan yang ini. Awas jangan salah. Kenapa dok keluar ANOVA? Lah kita kan numpang tempatnya ANOVA tadi. Oh iya ya dok ya, iya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi kepada rekan-rekan SPSS itu sangat baik. Apapun dikasih sama dia, tinggal kita lah. Nah, entah bener entah enggak ya bahannya. Oke ya. Kalau sudah, selanjutnya jadi yang mana dok? Ini ya, yang dipakai adalah test of homogeneity variance. Ini ada banyak dok, ada Levin statistik, DF1, DF2, SIG. Yang mana dok yang dilihat? SIG ini, significancy ini yang dilihat ya, significancy. Dok, signifikansinya itu adalah base of mean, base of median, and width adjust. DF based on trim mean. Yang mana yang dipakai dok? Yang base of mean. Tas. Yang atas ini ya, yang atas ini. Saya ulangi sekali lagi, yang atas ini, yang atas ini. Ya, ini seperti kemarin chi-square. Ya, seperti chi-square kemarin. Banyak kan? Ada Pearson, ada koefisien correction, nah banyak itu. Mana empat bacanya? Ya di sini. Nah, yang di sini. Nah, inilah p-value untuk homogenity-nya. Jadi homogenity-nya P-nya sama dengan 0,396. 0,396 itu lebih dari 0,05 ya. Yang artinya berarti kalau dia lebih dari 0,05 tidak berbeda. Kalau tidak berbeda itu artinya homogen. Nah, jadi datanya ini menunjukkan datanya homogen. Tekanan darah ini homogen. Oh gitu dok. Iya, tekanan darah ini homogen. Ya, tekanan darah ini homogen, tapi normalitinya tidak normal ya kan. Normalitinya tapi tidak normal. Tipe datanya numerik. Jadi syarat untuk kita melakukan uji t-test dependent, maka 3 syarat tadi harus terpenuhi. 1, datanya harus bentuk numerik ya atau continue. 2, bentuknya nilainya datanya itu harus terdistribusi normal yang nanti dibuktikan dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. P-value harus lebih dari 0,05. Yang ketiga adalah datanya juga harus homogen, di mana pada saat uji homogenitas p-value-nya lebih dari 0,05. Ya, jadi semua ini jadi itu ya. Jadi sebenarnya ini datanya nggak boleh sebenarnya uji t-test. Ya, tapi karena kita latihan nggak apa-apa, kita t-testkan saja. Ya, gitu kurang lebih ya, kita t-testkan saja. Ya, ini sebenarnya nggak boleh. Jadi ini harusnya pakai apa dok? Jawabannya ada di SPSS part 4 tentang kalau dia, karena berarti ini kan nggak bisa dengan uji t-test, nggak bisa dengan uji parametrik, maka dia nanti harus diuji dengan non parametrik. Non parametrik yang mana dok? Non parametrik ya kalau t-test dependent ya sama Wilcoxon. Nah, Wilcoxon nanti part 4. Nah, ya nanti di part 4. Part 3 t-test. Oke, ya kita sudah menyelesaikan untuk mengerjakan syarat dan ketentuan ketika mau melakukan t-test. Nah, sekarang ini kita t-testkan. Yang penting teman-teman paham bahwasanya ketika mau melakukan, kenapa harus ada variabel kategori tekanan darah ini tadi? Ya karena kita mau uji homogenitas. Jadi makanya saya pengen step-step ini dilalui semua sehingga teman-teman paham benar kenapa harus ada dibuat variabel ini, harus ada dibuat variabel begini. Karena untuk melakukan uji normalitas homogenitas. Nah, kurang lebih demikian ya. Oke. Kalau sudah semua nih, sudah
kita anggaplah dia distribusinya normal, homogen, dan dia numerik, maka selanjutnya kita lakukan analisis t-test dependent. Ya, t-test dependent. Di mana itu dok t-test dependent? Di-analyze, kemudian di compare means. Ya, di compare means, kemudian rekan-rekan bisa pilih paired sample t-test. Jadi t-test dependent itu nama lainnya pair, berpasangan, karena dia prepost itu ya, pair nama lainnya. Jadi nama lain dia itu adalah dependent t-test, paired t-test, atau t-test berpasangan. Nah, bahasa Indonesianya. Jadi kita pilih yang ini, paired sample t-test. Nah, ini khasnya t-test, paired sample t-test. Dia pasti minta begini, pair 1, variabel 1, variabel 2. Apa maksudnya? Kan t-test dependent atau pair sample t-test itu pasti pre-post. Jadi variabel 1 ini adalah pre, variabel 2 nya adalah post. Mana yang pre? Ini kan pre, tekanan darah sistolik pre. Ya, berarti ini masukkan ke sini kan, otomatis ya. Kemudian dia nanya sekarang, siapa variabel kedua? Variabel keduanya berarti yang post. Ini kan post. Masukkan. Nah, ini pair kedua dok. Ya nggak usah, kan kita cuma bandinginnya pairnya tekanan darah ini sama ini. Ya kalau nanti banyak ya silahkan masukkan lagi selanjutnya gitu. Oh jadi ini nggak usah dua nih, nggak usah. Kalau sudah, perhatikan di sini ada option, ada bootstrap. Option. Oh, nggak ada dok, ya aman, berarti udah dicontang semua. Option ini penting kalau misalnya nanti teman-teman tingkat kepercayaannya bukan 95%. Misalnya nanti ada yang mau penelitian, saya mau penelitiannya 99%. Nah, di sini benerin dulu, ini bukan 95, tapi ini jadi 99. Misalnya demikian. Karena beda nanti analisisnya, ya. Oke. Kalau sudah oke semua, maka kita klik oke. Nah, dapat demikian. Ini ya. Nih, tulisannya paired sample test. Nah, ini lengkapnya. Nih, kata dia t-test, paired sample statistik. Nah, ini kalau rekan-rekan mau membacanya, ini hasilnya dok. Bukan, yang bawah ini hasilnya nanti. Ini adalah gambaran data, jadi dia memberikan gambaran data. Ya, gambaran datanya demikian. Demikian ya dok. Ya, jadi paired sample statistiknya di sini ada tekanan darah sistolik pre, rata-ratanya berapa, tekanan darah sistolik postnya rata-ratanya berapa, standar deviasi tekanan darah sistolik pre berapa, deviasi post berapa. Ya, jadi dia memberikan gambaran jumlah sampelnya berapa. Nah, ini digambarin sama dia. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini adalah paired sample test. Ya, ini yang dibaca yang mana dok? Banyak sekali. Yang dibaca adalah yang ini seperti biasa, seek to tell. Nah, yang ini yang dibaca. Ya. Jadi P-nya adalah 0,00. Ya, 0,00 atau dengan kata lain ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah olahraga. Di mana tekanan sesudah olahraga itu rata-rata meningkat. Rata-rata meningkat kan? Meningkat jadi 115. Dibanding sebelumnya, sebelum olahraga 113. Nah, sesudah olahraga jadi 115. Nah, bacanya di sini berbeda, tapi berbedanya itu semakin naik atau semakin turun, kembali lihat di sini, lihat min-nya. Nah, ya jadi begitu cara membacanya. Jadi signifikansi 0,00 itu hanya menunjukkan, dia ngasih tahu bahwasanya ada beda loh antara kelompok pre dan kelompok post. Bedanya seperti apa? Ya lihat lagi tabel deskriptif pair sample statistiknya di sini. Bahwasanya ternyata tekanan darah sistoliknya itu lebih tinggi ternyata yang kelompok post, atau penjualan
sesudah ada iklan itu lebih tinggi dibanding sebelum ada iklan, misalnya demikian. Atau kalau yang ini tekanan darah sesudah olahraga lebih tinggi dibanding sebelum olahraga, misalnya demikian. Nah, di sini baca selanjutnya. Jadi ini hanya menunjukkan pokoknya ada beda. Bedanya kayak mana? Lihat di sini. Nah, bedanya seperti apa? Lihat di sini. Nah, inilah urgensinya ada paired sample statistik di atas ini. Karena di bawah ini dia hanya ngasih tahu pokoknya ada beda. Bedanya apa? Lihat di sini kata dia. Ya, jadi itu. Jadi itu tentang t-test dependent. Oh, kan jadi sekali jalan langsung dapat normalitas, homogenitas, t-test dependent. Nah, enak kan? Nah, jadi langsung oh iya, jadi kalau mau t-test dependent paketnya pasti begitu. Pasti harus ada uji normalitas, uji homogenitas. Jadi kalau mau t-test nggak ada uji normalitas, uji homogenitas, ngawur namanya. Salah, nggak boleh, ya nggak bisa gitu. Nanti itu kalau ya publikasi ya nanti ditanya sama reviewernya. Ini kok bisa t-test kata dia. Oh iya, karena tipe datanya numerik, kita jawab. Tanya lagi sama reviewernya, itu aja katanya. Iya, ya udah. Out katanya. Ini pasti analisisnya salah. Nah, itu ya. Jadi hati-hati ketika mau menggunakan t-test karena memang harus panjang begini rangkaiannya. Kita harus uji normalitas, uji homogenitas gitu. Datanya harus numerik ya, gitu. Oke, kalau sudah kita sekarang berlanjut ke t-test independen. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, daripada nggak selesai kayak kemarin. Kita lanjut dulu, nanti tanyanya di belakang. Belum ada pertanyaan juga. Oh ya, masih menikmati semua ya, masih menikmati semua. Ya memang agak-agak kok yang ini banyak ya dok, nggak kayak chi-square kemarin sedikit ya. Memang kalau yang t-test ya itu memang banyak banget. Untuk melakukan dia itu syaratnya aja banyak bener gitu. Kalau chi-square kemarin kan nggak ada syarat gitu. Pokoknya masuk, klik keluar. Itu kebaikan dari chi-square. Ya. Cuman susahnya chi-square itu desainnya nanti. Ini case control, cohort, cross sectional, apa ini adalah descriptive case series. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke yang untuk t-test independen ya. Jadi sekarang kita punya skenario kedua. Ya, skenario kedua demikian. Jadi sorry, ini kayaknya kelebihan. Kelebihan, maaf. Ya, jadi kita punya skenario kedua. Ya, kita mau punya skenario kedua. Jadi skenario kedua itu kita sekarang mau membandingkan. Masih tekanan darah juga, nggak jauh-jauh, masih tekanan darah. Jadi kita mau membandingkan efektivitas pemberian obat captopril, ACE inhibitors golongan yang lama, obat lama lah ibaratnya, dibandingin dengan obat baru. Obat barunya namanya misalnya adalah perindopril. Atau misalnya kalau contoh yang lain, karena di sini ada teman dari ekonomi, ya bukan yang medical, misalnya contoh lain begini. Kita mau melihat gitu misalnya efektivitas iklan ya dengan menggunakan media cetak dengan iklan menggunakan media elektronik, atau iklan di media elektronik dengan iklan di sosial media, sosmed, mana yang lebih efektif. Nah, misalnya contoh mungkin teman-teman ekonomi mungkin demikian misalnya contohnya ya. Kalau yang kedokteran contohnya demikian, bandingin obat biasanya, bandingin obat mana yang lebih bagus nih, obat lama apa obat baru misalnya demikian. Nah, untuk penelitian seperti ini kan bukan prepos ya, ini bukan prepos. Nah, ini pasti dia ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Di mana kelompok itu berbeda. Ini sudah clear sebenarnya di materi tentang eksperimental. Saya hanya mereview. Ya, nah ini untuk kondisi seperti ini, penelitian seperti ini, maka uji statistiknya kita akan pakai nanti t-test independen, atau nama lainnya unpaired t-test, atau nama lainnya lagi adalah t-test tidak berpasangan. Nah, misalnya demikian. Jadi itu yang akan kita pakai. Nah,
Untuk memakai itu, nah untuk menggunakan itu, ya kita masukin dulu datanya. Datanya beda, nggak bisa pakai data dari dependent tadi. Makanya ini saya minta teman-teman masukin, karena cara masukin datanya pun beda. Ketika mau merancang ini dianalisis dengan dependency test, dan ketika ini mau dirancang dengan independency test, itu masukin datanya caranya beda. Ya, jadi biarpun dia itu sama-sama t-test, tapi datanya nggak bisa barengan gitu. Kalau sudah yang dirancang mau dimasukin, mau analisisnya pakai dependent, nggak bisa tiba-tiba data itu langsung di switch dipakai untuk yang independent. Masukin datanya beda. Oh gitu ya dok. Iya. Nih kita buktikan sekarang. Jadi di variable view yang pertama silakan teman-teman buat seperti biasa nama. Nama apa dok? Ya nama subjeknya, ya nama sampelnya, nama respondennya, ya tipenya ya tentunya nama pasti string, ya nama ini pasti string, ya pasti nanti huruf kan dimasukin namanya misalnya apa A B C D ya. Ini widthnya seperti biasa, desimalnya pasti 0, labelnya buat saja misalnya nama responden misalnya. Values-nya pasti tidak ada, missing-nya pasti none, kolumnya 8 saya rasa cukup, align-nya itu left, ya line-nya left, ya boleh lah mau left, right, center nggak masalah. Measure-nya nominal ya otomatis nama nominal, inputnya role-nya role-nya adalah input. Kemudian variabel kedua adalah tekanan darah. Tekanan darah saja dok? Iya, tekanan darah saja. Oh, bukan tekanan darah kelompok 1, tekanan darah kelompok 2. Enggak. Jadi dia masukkan saja tekanan darah. Wah, gitu ya dok ya? Iya, tekanan darah pokoknya. Jadi berbeda kan tadi, kalau teman-teman perhatikan berbeda tadi dengan yang dependency test. Kalau dependency test tadi di sini tekanan darah pre, di sini tekanan darah post. Tapi kalau yang independency test, dia di sini tekanan darah saja. Urusan nanti itu kelompok 1 atau kelompok 2 bukan di sini ngelompokinnya, nanti dijawab di variabel yang ketiga. Variabel ketiga ini trait. Trait ini apa maksudnya? Nah, itu tuh kelompoknya tadi, si tekanan darah tadi itu perlakuan berapa, kelompok 1 atau kelompok 2. Jadi pengkategoriannya kelompok 1, kelompok 2 nya itu ada di variabel ketiga ini, atau variabel trait ini. Jadi berbeda kan, masukinnya berbeda antara dependent sama dependent. Beda, ini nggak bisa data dependent dipakai untuk independent atau mau sebaliknya, nggak bisa saling semasuk-masukan. Kalau mau pasti bongkar, ya, pasti dibongkar. Ya, jadi ini caranya beda nih, tekanan darah trait. Oke, tekanan darah seperti biasa, tipenya numerik, width-nya 8 cukup, desimalnya 0 saja. Labelnya adalah tekanan darah responden misalnya, values-nya pasti none, missing-nya juga none, kolumnya 8, ya, align-nya ya cukup lah, saya rasa left cukup ya, ya boleh lah mau right, center, terserah. Measure-nya scale, karena tekanan darah didapatkan dari proses mengukur lah. Kemudian variabel ketiga trait. Trait ini nanti kita akan kelompokkan. Jadi kita kelompokkan, satu itu misalnya adalah perlakuan A, yang kedua adalah perlakuan B misalnya. Trait misalnya. Atau kalau teman-teman mau buat misalnya perlakuan atau kelompok apa misalnya. Tipenya pasti numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya adalah kelompok perlakuan. Ini kalau mau digedein ini bisa digedein kok. Ya, kelompok perlakuan. Values-nya bisa dilihat. 1 misalnya captopril, 2 perindopril. Ini ketiganya nggak ada, ini salah. Ini ya cara kalau misalnya mau benerin, gimana dok kalau mau buang ini? Ya tinggal klik aja nih. Klik yang mana mau dibuang, kemudian remove. Cuman 2 ya, 1
perlakuan dengan captopril, si obat lama, dan kedua adalah perlakuan perindopril, obat baru, sama-sama ACE inhibitors. Nah, atau kalau teman-teman ekonomi ini iklan dengan cara konvensional, pakai koran, dengan iklan di media sosial misalnya. Mana tuh yang lebih income-nya, pendapatannya ternyata lebih besar, misalnya demikian ya. Kalau sudah oke. Kalau sudah oke. Missingnya pasti none, kolumnya 8, align-nya left, measure-nya ya karena ini pengelompokan ya, nominal. Role-nya input. Kalau sudah variable view dibuat, kembali lihat data view. Ya, nama silahkan dimasukkan, ada 30, ya silahkan namanya mau dibuat apa. Tekanan darah juga untuk sampelnya 30. Nah ini saya salah, treatnya. Ini sampai sini. Misalnya ya, jadi di sini ya cara ngisi treat ini gimana dok? Jadi misalnya sampel 1 yang tekanan darahnya 110 ini kelompok mana? Kelompok 1 yang dapat captopril atau yang dapat perindopril. Nah, di sini di kodenya. Oh, ini 1. Oke. Yang sampel 2 namanya ini tekanan darah sekian ini kelompok 1 apa kelompok 2? Oh, ternyata 2. Yang ini kelompok 1 apa 2? 1 dok. Yang ini 2, yang ini 1, yang ini 2. Nah kayak gitu. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, yang ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Ya, teman-teman atur saja yang 1, 2-nya yang mana ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya, misalnya demikian ya. Nah nih 1, 2, 1, 2, 1, 2 misalnya. Jadi gini caranya. Jadi subjek 1 tadi yang tekanan darah sekian itu kelompok perlakuan apa? Kelompok perlakuan yang 1 apa perlakuan yang 2? 1, 1. Jadi berbeda kan tadi dengan yang dependent test. Kalau dependent test dia dikelompokin dulu di sini, tekanan darah kelompok 1, kelompok 2 atau pre atau post. Tapi kalau independent enggak, digabung semua tekanan darah di sini. Gabung semua tekanan darah. Ya, jadi itu ya. Jadi itu adalah prinsip perbedaan cara memasukkan, mempersiapkan preparation data ketika mau uji independent sama uji dependent. Beda, nggak sama. Nah, jadi kita makanya sudah dari awal itu kita sudah aku harus paham dulu kita mau ujinya pakai apa gitu. Karena itu beda jalan, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, biarpun itu sama-sama t-test. Ya. Oke, kalau sudah seperti biasa, seperti tadi. Oh, ini t-test independen, dok. Nanti dulu. Yakin tuh t-test independen. Emang kenapa dok? Ingat 3 syarat seperti t-test dependent tadi harus terpenuhi. 1, tipe datanya harus numerik. 2, distribusinya harus normal. 3, datanya harus homogen. Kalau 1 ya bisa dilihat. 1 ini bisa dilihat tekanan darah. Tekanan darah ini kan hasil mengukur. Hasil mengukur itu pasti numerik ya. Di metode eksperimental sudah saya jelaskan itu numerik itu gimana, kontinu itu seperti apa, kategorik itu kayak mana, ada sudah di situ clear ya. Jadi itu. Oh, kemudian syarat kedua, mau tahu distribusinya normal apa enggak. Ya nggak bisa kalau yang ini, harus kita tadi kembali lakukan uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov. Ujikan lagi, analyze ya, analyze non-parametric test, legacy dialogues, masuk ke sampel KS, Kolmogorov-Smirnov. Siapa yang mau kita tekanan darah kan? Tekanan darah contang normal apa enggak? Lihat optionnya pilih deskriptif nih, statistik deskriptif ya.
Oke ya, jadi kemudian pilih continue. Pilih continue. Kemudian pilih oke, kayak tadi persis. Dok hilang dok, lihat di output. Ya, hasil itu pasti di output. Nih. Jadi deskriptif statistiknya menunjukkan jumlah sampelnya ada 30, min rata-ratanya 114,2, standar deviasi 4,156 dengan nilai minimum tekanan darah 110, maksimum 125. Nah, enak kan? Jadi di sini kalau nggak mau lihat data kita seperti apa, ada di sini disajikan. Kemudian hasil Kolmogorov Smirnovnya ternyata P-nya itu 0,000. Artinya apa ini? P-nya kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 artinya datanya itu berbeda. Kalau datanya itu berbeda artinya dia tidak normal. Nah, berarti kalau P-nya kurang dari 0,05 dia datanya tidak normal karena dia berbeda kan? Dia berbeda. Kalau berbeda ya berarti dia tidak normal. Itu gampangnya. Jadi ini nggak normal. Kalau nggak normal dok, ya nggak bisa dia sebenarnya pakai t-test independen. Pakai apa dok? Pakai SPSS Part 4. Namanya nanti Mann Whitney. Ya nanti di SPSS Part 4. Ya sudah ya, ini kemudian kita sekarang mau tahu lagi homogeneity dok, homogeneity. Ya homogeneity kita pakai seperti yang tadi, homogeneity analyze. Maaf, salah klik. Kita kesini lagi aja biar gak bingung. Analyze, kemudian di mana tadi homogeneity? ANOVA kan? Nah, ANOVA. Tekanan darah masukkan ke dependent list. Kelompok perlakuan masukkan di faktor. Nah, enak kalau yang independen kita memang sudah siapkan nih kelompok faktornya sehingga langsung masukkan saja. Jangan lupa pilih option. Nah, option, klik yang homogeneity of variant test. Klik ini. Ya, kalau sudah dok, kalau sudah continue. Continue. Kalau sudah continue, ya oke. Oke. Ya, ini hasilnya. Sama seperti yang tadi, jangan baca yang ini. Ini adalah hasil ANOVA. Ya, ini adalah hasil ANOVA. Sebentar. Sorry, lu kok kesini. Bentar, mana tadi? Mana tadi datanya? Aduh, ini ya ini. Sorry. Ya, ini hasil ANOVA. Ini nggak usah dilihat ini ANOVA ya. Yang kita lihat adalah yang ini. Yang ini ya, jadi hasil homogeneity testnya p-value-nya adalah 0,159, artinya p-nya ini lebih dari 0,05. Kalau dia lebih dari 0,05 artinya ini tidak berbeda. Kalau tidak berbeda artinya dia adalah homogen. Jadi ini homogen datanya. Ini homogen tapi tidak normal. Nah, sebenarnya ini nggak bisa pakai independent t-test, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan latihan, kita ujikan saja independent t-test. Nah, sebenarnya nggak boleh ya. Nah, tapi ya karena ini latihan, ya nggak apa-apa. Kita ujikan saja independent t-test. Selanjutnya kita sekarang mau independent t-test ya. Mau independent t-test berarti kita ke analyze. Ya, kita ke analyze. Kemudian kita ke compare means. Kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Ya. Kemudian masukkan tes variabel yang mau dites kan tekanan darah. Masukkan di sini. Nah, kemudian di sini ada beda. Ada dia menyebutkan namanya grouping variable.
Apa ini grouping variabel ini? Apa maksudnya grouping variabel? Jadi variabel yang ngelompokkan itu yang 1 2 1 2 ini kan sudah ada kelompok perlakuan. Ya, ini ya. Ini ya kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan ini ya, grouping variabel. Masukkan di sini. Ting. Nah, ketika rekan-rekan masukkan ke sini, maka di sini muncul tanda tanya. Ini apa kata dia? Maka untuk mengganti tanda tanya ini dengan sesuatu, rekan-rekan klik ini, ada define group namanya. Klik. Satu itu apa? Satu itu misalnya ya perlakuan 1. Grup yang kedua adalah perlakuan 2 misalnya. Nah, jadi 1 2 kan? Kalau sudah continue. Kemudian coba cek option. Kalau teman-teman pakai confident interval bukan 95, misalnya 99. Nah, ini bisa diganti jadi 99 misalnya ya, kayak gitu. 99 misalnya. Ya. Atau mau 100 ya 100 misalnya. Ya, oke. Ya, ini kalau kita 95 ya udah continue. Kalau sudah semua maka klik OK. Oke. Ya, kalau sudah semua maka klik OK. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat dia ada namanya grup statistik. Ya, dia di sini menjelaskan tekanan darah yang kelompok perlakuan kaptopril itu jumlah sampelnya subjeknya ada 15 dengan tekanan darah rata-ratanya 113,8 dan standar deviasi 3,278. Sedangkan tekanan darah yang kelompok perlakuan perindopril itu jumlahnya juga ada 15 sama dengan tekanan darah rata-rata 114,6. Jadi tekanan darahnya lebih tinggi. Ya, tinggi. Kemudian di sini standard deviation ya, ini standard deviation ya. Jadi dia minnya 114,6 plus minus 4,968. Nah, misalnya demikian ya, misalnya 4,968. Ini ya. Terus 14 plus minus 4,968. Nah, ini ya, jadi ini manfaat tabel di atas ini gunanya. Jadi kalau kita mau tahu rata-rata yang perlakuan perindopril berapa sih, ya nggak susah lagi, udah ada di sini kok penjelasannya. Tinggal baca. Standar deviasinya berapa? Ada di sini nih standar deviasi. Kalau mau standar errornya berapa? Ada di sini. Jadi udah ada penjelasan di sini. Ini perlunya apa udah bisa dijawab di sini. Nah, kemudian kita ke bagian bawah, ke yang ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat, nah inilah hasil analisis independent sample t-test. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada dua, kayak ada dibagi dua gitu ya, kayak ada bagi dua. Ada namanya living test of equality variance di sini, dan di sini baru t-testnya. Di sini ada dua significant to tail, ada significant. Di sini ada dua significant, ada significant yang ini sama ada significant yang ini. Nah, pertanyaannya yang mana lah mau diambil itu? Mau ambil yang ini? Mau ambil yang ini? Mau ambil yang ini? Atau mau ambil yang mana gitu? Nah, ini yang bahaya. Nah, ini yang sering salah baca. Ya, ini yang sering salah baca. Yang sering salah baca itu begini. Kadang-kadang karena mau cepet aja, udah dah yang ini dia diambil. Ini kebenaran, syukur kebenaran sama atas sama bawah ini. Sama-sama 0,607. Gimana kalau atas sama bawah ini beda? Karena ada beberapa kasus, banyak kasus ini beda atas sama bawah ini. Salah ambil, ya sudah. Assalamualaikum, salah. Nah,
Kalau salah dok, ya salah analisis ulang. Jadi penelitianmu salah. Ya, jadi gitu. Jadi apa ininya analisisnya salah, analisis ulang, gampang. Nah, ini jadi yang nilai t-test itu di sini ya. Signifikannya t-test itu di sini. Ya. Yang t-test itu di sini ya. Nah, yang t-test signifikan to t-testnya itu di sini. Ya, di sini ya. Di sini. Nah, antara yang atas ini atau yang bawah ini. Nah, jadi signifikannya itu p-value hasil independent t-test itu yang atas apa yang bawah. Untuk menentukan kita mau ambil yang atas atau mau ambil yang bawah, lihat significance-nya yang ini dulu. Jadi leave-in test significance-nya ini berapa? Kalau p-value yang ini lebih dari 0,05, maka kita ambil yang atas. Tapi kalau p-value ini kurang dari 0,05, maka kita ambil yang bawah. Nah, kayak gitu kurang lebih ceritanya ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini mau diambil yang atas atau mau diambil yang bawah, semuanya bergantung kepada signifikansi leave-in test ya. Signifikansinya leave-in test. Kalau leave-in-nya ini lebih dari 0,05, maka ambil yang ini. Tapi kalau dia kurang dari 0,05 signifikansinya ini, maka ambil yang signifikan yang di bawah ini ya. Jadi balik-balik gitu. Jadi kita ngambil p-value yang atas apa yang bawah tergantung signifikansinya yang si leave-in test yang di atas ini, tergantung signifikan yang ini. Ini syukur sama atas bawahnya. Kalau beda kan kacau ini. Yang lebih parah lagi, satu berbeda, satu tidak berbeda. Nah, itu lebih kacau lagi itu. Salah fatal sekali resikonya. Ya, jadi itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi tricky-nya memang agak kesulitannya ketika mau membaca dependent ataupun independent. Apa yang independent sample t-test itu adalah karena kita harus baca dulu leave-in. Nah, ini significance-nya leave-in. Kalau ini salah baca atau ini nggak ngerti bacanya gimana, ya pasti salah pilih nanti. Kalaupun benar milih, ya nebak namanya. Ya, jadi itu. Kita lanjut ke korelasi ya. Ya, kita lanjut dulu ke korelasi. Kan part 2 kemarin, kalau teman-teman di sini yang udah ikut yang part 2 kan sudah korelasi Spearman kemarin. Spearman itu kan dia pokoknya kalau datanya itu kategori ya, itu pastilah dia Spearman. Tapi kalau datanya numerik, kemudian distribusinya normal dan datanya homogen, itu Pearson. Nah, itulah kenapa kemarin uji korelasi Pearson dan Spearman itu kita pisah. Karena kalau kita mau pakai Pearson, kita harus uji normalitas dan uji homogenitas dulu. Dimana di part 2 kemarin belum ada pembahasan itu. Baru ada pembahasannya di part 3. Nah, makanya yang uji korelasi Pearson kita laksanakan, kita ikutkan di part 3. Karena harus melakukan dulu uji normalitas dan uji homogenitas. Ini saya tutup. Ya, ini saya tutup ya datanya. Ini saya tutup. Sip. Yes. Ini saya tutup juga. Yes. Save. Yes. Outputnya mau di save juga nggak katanya? No. Nggak ditutup semua dok. Ya, kita buka data baru. Ya, kita buka data baru ya. Kita buka data baru.
Kabar ya, dia lagi muter-muter. Oke. Mana ya? Banyak sekali ya ini 43. Open. Nah, saya langsung saja siapkan. Ya, nah ini sekarang data kita. Nah, sekarang kita mau melihat korelasi. Korelasi antara apa, Dok? Antara berat badan sama tinggi badan. Ya, jadi dari sekian banyak variabel ini, nanti yang kita buat nama berat badan sama tinggi badan. Nah, kita mau lihat tuh korelasinya. Ya nggak? Oke, balik ke variable view. Variable view seperti biasa buat nama. Yuk silahkan. Udah bukti kan ini buat lagi nama kayak tadi. Nama. Tipenya string. Widthnya 12 saya rasa cukup. Desimal nggak usah ada. Labelnya buat nama subjek. Nah, misalnya demikian. Kemudian values-nya none. Missing-nya none. Kolomnya 8, lainnya center, ya boleh lah. Nama tentunya nominal, measurement-nya nominal, role-nya adalah input. Kemudian lahir, kunjungan, jenis kelamin, umur nggak usah, langsung buat variabel kedua adalah berat badan. Variabel kedua adalah berat badan. Ya, berat badan. Berat badan tentu tipenya nanti numerik ya, karena kita akan masukkan berat badan 50, 51 misalnya dan seterusnya. Widthnya saya rasa 8 cukup, desimalnya nggak usah karena kita nggak pakai koma. Ya kalau mau pakai koma silakan dong, saya mau buat 50,5 ya silakan. Labelnya berat badan, values-nya none karena kita tidak mengkode itu. Missing-nya juga none, kolomnya 8 saya rasa cukup. Line-nya center saya rasa cukup. Measure-nya scale. Ya, karena berat badan kan hasil mengukur ya. Role-nya input. Kemudian tinggi badan. Tinggi badan kita buat variabel ketiga namanya tinggi badan. Saya kodenya dengan TB, bukan TBC ya. Tinggi badan misalnya. Tinggi badan tipenya numerik, kemudian width-nya 8, desimalnya mau dikasih 1 boleh, 2 boleh. Tinggi badan, values-nya none, jadi labelnya adalah tulis saja tinggi badan. Missing-nya none, kolomnya 8, align-nya itu ya center boleh ya. Measure-nya scale, karena tinggi badan juga harus didapatkan dari proses mengukur. Ya, role-nya input. Kalau sudah jadi variabelnya balik ke data view. Silakan lihat, silakan isi data view-nya seperti biasa. Nama isi namanya bob sampai ini 24 ya, sampai 24 isi namanya sampai 24. Berat badannya juga silakan diisi. Tinggi badannya juga silakan diisi. Kalau saya tinggi badannya pakai meter. Kalau rekan-rekan mau pakai sentimeter ya enggak apa-apa ya. Yang jelas ada nama, berat badan, tinggi badan. Nanti kita akan cari korelasi antara berat badan sama tinggi badan. Di mana berat badan dan tinggi badan ini dua-duanya adalah tipe datanya numerik atau continue. Masuk syarat untuk melakukan Pearson correlation. Kalau salah satu data ini kategorik, maka nggak bisa pakai Pearson. Kayak minggu lalu, SPSS part 2 harus melakukan Spearman. Ya, jadi itu.
Jadi karena ini kita mau yang numerik to numerik, numerik sama numerik, maka ini bisa kita lakukan Pearson correlation. Nah, yuk silakan diisikan dulu. Oke. Udah ya, udah masuk semua belum? Udah dimasukin semua belum datanya maksudnya? Belum dok, ya lanjutlah, masukin lah dulu. Biar enak ya. Oke ya. Saya harapkan rekan-rekan sudah memasukkan semua ya, berat badan, tinggi badan, berat badan, tinggi badan, berat badan ya, masukkanlah semua. Kalau saya sih ini saya copy biar cepet ya. Ini sebenarnya nggak boleh di copy begitu ya. Ya tapi ya biar cepat lah ya. Saya 76 ini 78, saya beda-bedain dikit lah. Biar enak. Oke ya. 1,6 1,5 ya, silakan diisi ya sampai. Kalau sudah, sekarang kita uji korelasi antara berat badan dan tinggi badan. Analyze, kemudian correlate ya, correlate seperti kemarin ya, seperti minggu lalu. Correlate, kemudian pilih yang bivariat. Pilih bivariat, apa yang mau kita korelasikan, misalnya berat badan sama tinggi badan misalnya. Nah ini pilih, kita kan mau pakai Pearson ya, Pearson ya, karena terpenuhi syaratnya gitu kira-kira ya, Pearson. Kemudian test of significance-nya, two tail atau one tail, ya sesuai hipotesis kita masing-masing. Two tail misalnya. Oke. Perhatikan sekarang yang kotak-kotak di sebelah sini, lihat option. Nah, option ya. Nggak usah, continue saja. Udah dok, sudah. Kalau sudah kita continue ya, udah semua Pearson, two tail, flex, significant correlation sudah. Kalau sudah klik OK. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keluarlah hasil demikian. Yang mana dok? Ya ini berat badan sama berat badan. Kayak kemarin, berat badan sama tinggi badan. Berat badan sama berat badan ya satu, ini kan sama. Nah yang ininya ini berat badan sama tinggi badan. Berat badan sama tinggi badan, nilai R-nya, nilai Pearson correlation-nya adalah 0,768. Ya kalau teman-teman masih ingat kemarin ya tentang korelasi Spearman, di sana kalau ya di atas 0,75 berarti korelasinya kuat. Nah, kemudian signifikannya p-value-nya 0,00. Nah, ya jadi ini berbeda bermakna dengan nilai R korelasinya kuat, yaitu 0,768, lebih dari 0,75. Ya kan kalau lebih dari 0,75 kuat, 0,5 sampai 0,75 sedang, 0,5 sampai 0,25 lemah, kurang dari 0,25 sangat lemah, kayak gitu ya. Jadi kalau uji korelasi sebagaimana kemarin ada dua nilai, ada nilai R, ini nilai R
Ya, ini nilai R dan ada nilai P. Ya, P value seperti biasa. Ya, P value seperti biasa. Nah, kemudian Dok, gimana caranya biar bisa menampilkan gambar itu, Dok? Yang kayak gambar apa plot itu. Ya, scatter plotnya. Nah, gini caranya kalau mau menambah, kan kadang-kadang korelasi kita diminta menampilkan yang scatter plot. Nah, gini, di sini dia balik ke sini, di grabs ya, bukan grab. Kalau grab itu yang itu online itu, grab. Nah, terus Dok di legacy dialogs, kemudian pilih scatter Dok, scatter atau Dok. Pilih yang simple scatter misalnya, define. Kemudian kita harus define. Yang mau kita jadikan sumbu Y siapa, yang mau kita jadikan sumbu X siapa. Misalnya, yang mau saya jadikan sumbu Y itu adalah tinggi badan. Yang mau jadi sumbu X adalah berat badan. Ya. Terus Dok, ya sudah, kalau sudah klik OK. Sabar, dia lagi kerja. Bentar ya, lagi processing. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, maka nanti baru yang terbentuk yang kayak gini-gini nih, titik-titik begini. Ya, yang titik-titik ini kan. Ya, titik-titik ini. Ya, jadi kalau nanti mau menampilkan scatter plotnya yang ada titik-titik ini, di mana Dok? Ya di grabs-nya ini tadi. Ya, di grabs-nya ini tadi tinggal atur saja desainnya mau apa, mau scatter dot atau mau line atau bentuknya, ya diatur aja. Tapi biasanya minta scatter kan, titik-titik demikian ini. Ya, yang titik-titik demikian ini. Ya, ini ya scatter. Ya, scatter. Kalau mau menampilkan titik-titik spotnya, ya spotnya. Ya, sehingga nanti ada titik-titik spot demikian, sehingga lebih meyakinkan. Uji korelasi kita tadi terlihat sekali bahwasanya memang peningkatan berat badan akan diikuti dengan peningkatan tinggi badan, kan ini maksudnya. R, ya R-nya itu positif 0,768, yang artinya lebih dari 0,75, yang artinya korelasi sangat kuat. Penambahan berat badan akan diikuti dengan peningkatan juga tinggi badan. Nah, ini kesimpulannya demikian. Ya, saya rasa mungkin itu ya materi untuk dependent.